puasa jangan lemes dong. Hei, bangun dong. Semangat dong guys, Perlan 86. Tapi seneng banget ya untuk tahun ini Perlan tuh kan lagi banyak job banget, jadi kita nggak THR-in ya. Harus dong, itu kan hak mereka ya. Harus bisa memberikan hak kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh, wajib. Wajib tuh. Oh, Berkaya. ada hukumnya. Ambiar berbagi berkah. Bisa berbagi bagi-bagi buat teman Ambiar ya. Oke, caranya gampang buat Ambiar ya. Pokoknya pantauin kita terus pertanyaan Nonton seputar dari hari awal. ini. Pokoknya ada Sampai kuis, akhir. caranya gampang banget buat kalian yang mau ikut kuis. Bisa telepon ke Yes. nomor 021 7918 7700 untuk Jabodetabek. Ya. Dan 791877711 untuk luar Jabodetabek. Banyak sekali hadiah menarik buat kalian yang beruntung, maka jangan sampai lewat. Tonton sampai akhir juga. Oke. Stay Dari awal tune sampai pokoknya ya Sobat Ambiar. Oke, kita langsung hadirkan bintang tamu kita yang gak pertama. ada bintang tamu. Ada orang belum. Ada kan? Kamu lu. Ada. Seorang ibu rumah tangga, cantik, anaknya dua, Ibu. suaminya juga ganteng ya. Kita mau tahu nih 10 Ya. tahun pernikahan mereka seperti apa. Di pagi Benar. Ambiar, ini dia si cantik Ibu Aryani Fitria. Assalamualaikum, selamat pagi. Sini sayang. Aryani, engkau bunga di taman. Itu ada lagunya kan? Memang ada itu lagu tahun kita belum lahir. Aryani itu dokter kecantikan aku. Bener sama dong namanya. Aryani Fitria, kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. 10 tahun ya kamu ya sama suami ya? Apa? 10 tahun sama suami ya? Alhamdulillah 10 tahun. Alhamdulillah ya 10 tahun, anak 2 ya, Masya Allah. Kita mau kasih lihat tuh kebahagiaan seorang Aryani Fitria menjadi ibu rumah tangga. Silakan sayang. Fitria, ibu kemana aja sih? Kok gak pernah kelihatan di televisi sekarang, Bu? Aryani Fitriana. Oh ya Aryani Fitriana, maaf. Emang barusan siapa Fitria? Aryani Fitriana, maaf ya. Nggak apa-apa. Kemana aja? Nggak kemana-mana, cuma emang karena kita berdua itu nggak pakai babysitter. Kenapa Iya, nggak mau iya. pakai babysitter Aryani? Karena pertama dari anak-anaknya juga udah nggak mau, Kak. Mereka Oh. pas mereka beranjak udah mulai besar, mereka kayak udah nggak mau sama babysitter, terus maunya sama papa ibunya, mamanya sama aja. bapaknya. gitu. Sebentar, matanya bagus banget. Kalau pak matanya buat di Coba mana? lihat. Nggak semua buatan dokter. Iya matanya bagus ya Kak ya. Aku nggak berani Kayak di kotak-atik. boneka loh. Oh jadi karena itu. Oh, terus perubahannya transisi ketika akhirnya kamu ya udah deh di rumah ngurus anak-anak tuh yang kamu rasain suka kangen syuting gak sih? Kalau dibilang kangen syuting sih kangen aja, Kak. Juga waktu itu kan sempat aku terakhir syuting, jadi aku sama suami tuh gantian gitu syutingnya. Nah sekarang suami yang syuting, aku yang di rumah kayak gitu. Ganti-gantian. Nggak bisa Iya, dua-duanya Masya syuting ya? Allah. Enggak. Terakhir sih tahun lalu, tahun 2024 sempat syuting film bareng berdua. Itu gimana Tapi akhirnya mau nggak mau Harus minta ada yang tolong sama mama gitu nemenin anak-anak. Rempongnya tuh kalau ketika nggak ada, maksudnya memang nggak pakai babysitter ya, tapi rempongnya buat kamu tuh apa? Awal-awal. Iya, overwhelm lah ya. Overwhelming, gitu, ya. Kayak wow gitu. Cuma ini kan anak sendiri juga, bisa kita atur juga ya kan. Mereka juga akan nurut juga sama kita gitu. Ya udah gitu. Jadi akhirnya lambat laun mereka pun juga mengerti kemauan orang tuanya dan kita pun juga mengerti oh anak yang di umur segini lagi begini ya kayak gitu. Kayak sekarang kamu lagi syuting gini, papanya yang ngurus? Atau sama mama? Papahnya masih di rumah, sebentar lagi mau berangkat kerja, makanya abis ini aku langsung berangkat. Gantian ya. Aryani, kita mau hasil Enak ya kalau rumah tangga kayak gitu ya, saling ganti-ganti. Kita mau hasil artikel buat Aryani. Artikel. Ya. Urus anak sendiri, Aryani Fitria dan Doni Michelle Michael. Michael ajak anak-anak ikut ke lokasi syuting. Diajak Iya. ke tempat syuting. Suka terkadang diajak kalau sini lagi sedikit sih, Kak. Oh, kalau sini banyak kan kesian dia nunggu lama. Kan enak di lokasi syuting kan ada kamar King, bisa main-main mereka ya, terus tetap ada pengawasan kita Kalau gitu. syuting kan tergantung ya, Kak. Tergantung lokasi. Kalau lagi dapat lokasi yang bagus, enak. Yang enak ya enak ya. Iya. Syaratnya apa kalau buat kamu untuk anak-anak bisa ikut ke lokasi, Lokasi syuting? Kamu harus yang kayak gimana? Harus yang jamnya jam berapa maksimal? Enggak sih, Kak.
maksudnya kan dari kecil juga kita udah syuting gitu, tahu ya gitu. Lokasi syuting tuh emang bener-bener gak nentu banget tempat dan waktu kayak gitu Iya. kan, nggak jelas. Yang penting intinya patokannya kalau papanya sinnya sedikit ya udah kita temenin gitu. Kalau aku sih, kalau aku dulu waktu aku anak-anak aku kecil ya, kalau aku main sinetron tuh aku bilang sama yang pihak PH-nya, Iya. aku mau ambil scene-scene yang adegan di hotel-hotel aja. Misalnya di hotel ngapain? Enggak, pokoknya adegan di hotel karena aku akan minta satu kamar, presiden suite untuk anak-anak aku. Itu namanya bukan syuting. Itu namanya traveling. Itu berlibur namanya. Ya karena kasihan anak kita kan terlantar nanti dong. Nanti kan kita break, kita nyusuin. Ya kan? Ibunya. Ya mamanya kan. Kita kan mamanya juga. Iya benar. Ibunya, tapi anak-anak tuh nggak pernah protes misalnya ikut ke lokasi syuting. Aduh, kenapa aku harus ikut ke lokasi syuting gitu? Enggak sih, mereka juga suka terkadang nagih juga gitu. Mau dong aku ke lokasi kayak gitu. Ntar jangan-jangan nanti pengen kayak papa mamanya cita-citanya. Waduh, iya boleh aja sih, tergantung mereka sih. Umurnya berapa sih sekarang? Kalau yang Isko yang paling besar itu 8. Kalau yang Lea yang kecil itu 6 tahun. Oh, beda 2 tahun. Udah gede ya, udah bukan yang yang masih harus diinikan banget. Siapa nama anak pertama tadi? Isko. Isko. 8 tahun. Disco. Iya. Disco. Oh, Isko, kirain Isko. disco. Kita dengar mager. kabar Aryani Isko ini katanya pernah menjadi korban bullying gitu. Iya, pas kelas 1 dan 2 SD. Kelas 1 sama kelas 2 tuh bullyingnya seperti apa ya kalau anak-anak umur segitu ya? Lebih banyak ke verbal sih, Kak. Jadi mungkin ya karena Isko kan dia tuh anaknya tuh kurus, agak kecil gitu kan gitu. Dan sebenarnya sih pas di kelas 1 di kelas 2 tuh banyak yang sepantaran gitu. Maksudnya berat badannya gitu, tingginya juga. Nah, ini yang ngebully tuh yang emang agak lebih besar gitu badannya gitu. Dan bukan Isko aja sih, juga teman-teman sekelasnya banyak juga, mau cewek mau cowok juga banyak gitu. Terus gimana itu? Apa dia bikin jadi semangat belajar atau nggak mau belajar karena dapat bulian seperti itu? Dia sempat verbal yang mungkin hampir setiap hari kali ya. Dia pokoknya jadi kayak kalau ibarat kata tuh kayak Nobita sama Giant kayak gitu tuh, kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau verbal sih mungkin kayak hampir setiap hari kayak gitu, tapi ya masih taraf wajar. Terus ada fisik sedikit tapi kayak ngedorong atau kayak gimana, cuma Iskonya tuh nggak suka digituin. Nah itu kamu tahunya dari Isko yang cerita langsung ke kamu? Dari Isko. Terus akhirnya yang kamu lakukan sebagai orang tua apa? Datang ke sekolah atau gimana? Datang ke sekolah karena kita pikir ya mungkin cuma cara main anak cowok kali ya gitu kan. Cara main anak cowok kan emang beda sama anak perempuan gitu. Nah ternyata tiba-tiba seminggu dia nggak mau masuk sekolah. Kayaknya udah mulai kena mental sih kayaknya, nggak mau mulai masuk sekolah. Terus kamu kenapa? Bertanya-tanya dong. Akhirnya emang setiap hari dia cerita. Tapi pada saat itu aku benar-benar langsung aku kulik sama papanya, kulik. Ya udah, akhirnya ini aku gini diginiin sama sini dan kamu bukan samperin aku ke sekolah? doang gitu. Ke gurunya, terus udah gitu minta ketemu sama orang tua si anak pembuli tersebut. ini. Terus kamu gimana? Kamu marah-marah nggak? Terus kamu teriak-teriak apa? Papanya sih sebenarnya pengen marah gitu kan. Ya iyalah. Aku juga pengen marah, cuma maksudnya orang tua si anak tersebut nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu, tapi masih sekolah di kelas yang sama? Masih di kelas yang sampai sama. sekarang? Gak mau ketemu? Saya lebih panas kalau saya jadi orang tuanya. Iya sih Kak. Iya Cuma kan gak mau sebenarnya- ketemu kan lu berarti cuma- mengiyakan anak lu ngebully Atau dong. mungkin perasaan nggak enak kali ya, karena tahu. Harusnya mah minta tahu. maaf, datang Iya, ibu saya iya. minta maaf, anak saya gitu-gitu harusnya. Iya Ada nggak sih, sebut dong di sini nama? Tapi sebenarnya kalau urusan Nah tapi itu akhirnya setelah kayak begitu anaknya berubah nggak dia? Ada perubahan? Pas kelas 2 itu kan kejadian di kelas 1. Ah. Di kelas 1. Kalau kita pas waktu itu kita yang udah yaudahlah gitu kan. Kasihan juga sama gurunya, sama wali kelasnya gitu kan. Wali kelasnya juga benar-benar udah effort banget untuk mengajak orang tua tersebut untuk ketemu sama kita. Cuma emang orang tuanya kayaknya emang tipikal yang kurang peduli sama anak juga sih kayaknya sih. Ada yang Jadi sampai- anaknya begitu jadinya Sampai ya. pindah sekolah lu ada pindah lu. sekolah sampai Iya, nggak mau betul, sekolah betul. juga ada. Jadi mogok dipindahin sekolah. sekolahnya, ada Akhirnya, yang gitu. Kalau orang tua itu care sama anak, anak itu menjadi anak penyayang, Iya, peduli betul. sama teman-temannya. Nggak pernah bully. Tapi kalau misalkan orang tuanya itu nggak care, pasti Cuek, efeknya kayak iya. gitu. Aninya Ada jadi- ruang yang kosong ya. Kayak mungkin. aku dulu kalau sekolah ya disweet-sweetin kalau misalkan kayak jam istirahat tuh disweet-sweetin terus Sweet gitu. suka ditepak-tepak gitu. Apa yang kamu lakukan Apa yang
jika itu dilakukan? terjadi waktu itu? Aku nggak Kamu marah, responnya gimana? enggak, aku nggak Jadi marah. gimana? Aku cuman gini, jangan kurang ajar ya. Sama ngegibrik ya King, sama Iya, ngegibrik. jangan kurang ajar ya. Gitu. Aryani, Aku tapi- cuma gitu aja. Itu akhirnya Isko sama anak kamu atau yang bungsu juga tetap sekolah di sekolah yang sama atau akhirnya kamu putuskan dia atau kepikiran buat homeschooling nggak sih? Jadi akhirnya pas setelah kelas 2 kita pindahin dua-duanya, pindahin sekolah. Pindah. Pindah. Karena dapat bullying itu ya. Iya, yang ISKO itu. Udah nggak Jadi kelas nyaman. 1 tuh dia dapat bully itu, tapi pas kelas 2 alhamdulillahnya mentalnya dia tuh langsung berubah 180 derajat gitu, jadi kayak yang kuat gitu. Tapi aku ngeliat ada efek sampingnya tuh dia kayak berani ngelawan siapapun gitu. Jadi ada yang mungkin ngomong jelek sedikit ke dia, sama dia tuh langsung kayak diginiin gitu, langsung maju gitu. Jadi kayak wah nih bagus sih mentalnya berubah, cuma kok efeknya begini ya. Udah akhirnya kita pindahin ke sekolah aja karena ngelihat nih kayaknya lingkungannya kurang Kalau baik diterus, ya bagus gitu. ya. Jadi ya udah kita Tapi kalau pindahin persoalan bully tuh kalau harus ketemu orang tua tuh harus mau loh ketemu, iya nggak sih Betul, Wi? betul, Jangan betul, ditolak karena bagaimanapun Betul. juga itu lingkungan sekolah Betul, kan. betul. Minimal kalau orang tuanya sangat kerjasama. super sibuk, Iya, ada wakilnya, betul. Maksudnya gini, kamu nanti datang ke sekolah, kamu minta maaf sama itu, bilang kamu wakil dari kita Iya, gitu iya. minimal. aja. ya. Atau seenggaknya WhatsApp atau telepon gitu. Benar. Karena sebenarnya yang bukan hanya korban aja sebetulnya ya yang benar-benar apa Kena ya dampaknya. kena dampaknya betul. Karena sang pelaku juga nanti kan ke depannya juga ini ya Ya. bisa satu kebiasaan yang nggak Betul. baik, akhirnya membentuk satu perilaku ya. Akhirnya dampaknya tuh berkepanjangan pasti buat dia. Iya, Tapi iya. kalau ada bully-bully gitu di sekolah yang zaman sekarang ya, ada bimbingan dari guru khusus gak sih? Maksudnya guru tuh Ada dong maksudnya bimbingan. apa ya kalau dulu tuh Kalau bimbingan konseling pelajar. mungkin, tapi kayaknya BK, sulit BK. sih ya. Kayak BK. ruang BK, BK, pindah konseling iya, gitu. Iya, ada konseling. nggak sih? Konseling. Harusnya sih Iya. setiap sekolah sih ada sih Kak. Setiap sekolah sih ada, cuma mungkin perbedaannya waktu kita sekolah dulu ya, guru BK atau guru-guru semua tuh kita benar-benar takutin banget ya Kak gitu. Cuma kalau sekarang kan beda. Iya, gini apa kan beda ya mereka ya. Ya, Ini juga sering masuk ruang BK, katanya kamu Kenapa, dipanggil Kak? ruang konseling ngapain? Kakak ngapain? Karena aku berantem. Dari sekolah udah sering berantem? Iya sama teman-teman cowok. sama Kakak tenang aja. Oh, kamu juga sama? Sama. Oh, ada nih juga sama. Kalian tuh Iya. dua yang, kalian tuh tomboy sebenarnya basicnya ya. Sebenarnya begitu Oh, gitu. Iya sekarang udah cantik ya. Tapi teman-teman cewek yang suka digangguin sama anak-anak cowok, kalau punya teman kayak kalian tuh berasa kayak ada yang melindungi gitu. Aku dulu SD malah nggak punya teman Kalau aku cewek. melindungi, justru aku yang melindungi teman-teman aku cewek ya. Iya. Kalau SD kamu temennya cowok semua. Aku nggak punya teman cewek karena Temennya kayak- cowok semua. Iya. Kebalikan ya. Kita dari SD cewek semua temen-temennya. Kalau aku ya ada Tapi yang iya loh. ada yang gangguin tuh, kalau kita mah seneng ya. Iya, seneng banget. Seneng kita mah diganggu-gangguin teh. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya. Makanya kita Kita juga jadinya punya jadinya momen. gini kan. Kita juga Kadang-kadang punya kita suka cari- momen. Kita juga punya momen kebersamaan Aryani dengan anak-anak saat nonton apa itu? Persib Bandung ya. Jadi sebentar, yang Viking tuh siapa yang suka sama Persib Bandung tuh? Suami ya. Jadi teh sebenarnya kita mau orang Sunda. Oh, Persib nu aing nu saha. Ya, kita melihat tuh satu ini. Orang Sunda. Ayahku mau Bandung. Heeh. Persis itu waktu konsernya siapa di negara mana? Bola, sepak bola. Oh bola. Oh Persib, bobot. kan kita juga Viking, King. Oh bobot. Apa sih? Boboto. Apa Boboto itu? Fans Boboto clubnya, itu ya, fans clubnya Persib Bandung, Persib. Boboto, Viking fans club. Ya ini Perlan juga terbagi dua. Iya. Aduh. Bye-bye ah, serem. Sama-sama mau, Ini mau. Mereka juga mau, mereka juga Boboto. Mau kalau aku kucing. Enggak. Mereka enggak semuanya Kucing. boboto nih, bahaya. Mau Ada apa ini mereka? Ada yang itu, ada yang macam-macam. Oh, dicek juga ya macam-macam lah ya. Itu kan tergantung. Mau itu mau Bandung. Nah, itu Persib Bandung. Iya. Emang suka sama Persib? Siapa yang suka sama Persib, Aryani? Ya kita berdua sih. Emang asli dari Bandung atau dari Jawa Barat apa gimana?
Ayahku tuh orang Bandung. Ah. Kalau mamanya Doni itu orang Bogor. Sesering apa nonton Persib Bandung itu di GBLA ya, Bandung Lautan Api ya? Kalau nonton di TV sih udah pasti setiap pertandingan sih nonton. Setiap pertandingan Persib akan nonton? Iya gitu. Wah. Nah cuma waktu yang timnas ke tahun lalu kan lagi heboh banget tuh anak-anak tuh minta banget nonton di GBK. Cuma kita yang kayaknya belum sempat gitu karena papanya kan juga syuting gitu kayak gitu. Terus pas kemarin nonton Persib, nih kayaknya bisa nih kita berangkat malam nih besok papanya break gitu. Berangkatlah malam besoknya nonton. Itu demi bola ya. Iya, Dan itu kalau sebenarnya jujur deg-degan maksudnya nih bisa nggak ya nih anak-anak ke stadion gitu. Tapi Aryani kan Tapi kalau bisa ini boleh. kan Boleh dan safety dan anak-anak ternyata ngilang malah naik di pagar. Happy ya mereka ya. Happy Tapi banget kamu mereka. suka bola-bola luar negeri nggak? Maksudnya kayak MU apa Madrid. Arsenal, Kamu apa? Liverpool. Kamu apa? Barcelona. Barcelona. Kalau aku MU makanya suka ada julukan King MU kan. Oh iya. Iya aku gue tuh ya gini-gini tahu bola. Coba, ayo tendang bolanya. Sep, ya. Jadi kalau aku terakhir nonton tuh di Manchester ya. Iya. Ya, aku nonton, aku sendiri aja sambil bawa popcorn. Kak mau nanya dong, pemain bola itu satu tim berapa orang ya? Ada yang 18. Ada yang 23 ya. Iya, pokoknya aku waktu sama Karen ke Manchester itu kita duduk aja di situ. Terus kita Iya, gini, Bo, itu. Ih, yang itu lucu. Sambil pegang popcorn. Iya, kita mah sibuknya main popcorn. Menyenangkan makan ya popcorn nonton aja. bola. Seru kan nonton bola ya? Kita harusnya nonton bola berempat ya, Yuk kita ke geng. Manchester yuk. Kita nonton bola jangan di sini aja, kalau nggak di Indonesia juga seru loh. Ya Anda kan kalau di Indonesia Ya kan udah kita- nggak usah nonton bola. Bagaimana kalau misalkan kita umroh seperti Aryani dan Masya Allah. Baru mau ngajakin nonton bola di Spanyol aja banyak yang berewokan, Oh iya. Kak. Ih, ayo Kak. Seru, Ini abis di kita sini ngobrol di ya. tepi Arab juga banyak yang berewokan. Ini jadi ada artikelnya ya. Usaha Aryani Fitriana ajak suami umroh untuk pertama kali. Baru pertama kali tahun lalu. 2024. Oh 2024. Oh, 2024. Setelah berarti itu di pernikahan yang usia pernikahan 9 tahun ya? 8 ya? 8. Baru 8 tahun menikah, baru pertama kali umroh. Untuk Doni. Iya Bu, buat Doni. Kenapa butuh waktu yang lama bagi Doni untuk say yes bareng sama kamu? Untuk umroh? Emang dari sebelum-sebelumnya emang belum ada rencana untuk umroh gitu. Cuma dan akhirnya ada rencana untuk umroh, ada dapat kesempatan, dianya belum yakin untuk ikut gitu. Belum yakin karena? Karena ya mungkin banyak pertimbangan dari dia kali juga ya. Dan yang pasti sih yang aku tangkap dia tuh kayak merasa aku pantas nggak ya ke sana kayak gitu. Terus udah Ada gitu. pertanyaan kayak gitu dalam hatinya, Aku aku pantas nggak ya ke sana? Kenapa gitu. ada pertanyaan gitu Aryani? Karena dia merasa kayak dosa aku masih banyak. apa segala Semua macam. orang bergelimangan dosa dan pantas ke sana apabila sudah menjadi undangannya. Aku udah bilang, kalau kamu bisa ke sana, berarti kamu diundang sama Allah. Berarti Betul. Allah tuh Betul, pengen ketemu sama kamu. Aku ya pengen banget umroh nih, duitnya lebih dari cukup sebenarnya kita kerja. Coba bayangin sih, aku sampai ngomong gini, ya Allah, kenapa belum nyampe-nyampe lagi dari udah lama pengen berangkat? Itu Ada aja harus halangannya ya, dipinta-pinta Ki. loh umroh tuh. Ada aja halangannya Ada, ya. kita harus minta terus itu. Ya. Biar kita ada duit juga. Ada aja gitu kayak nggak bisa nggak gitu. nyampe-nyampe ya. kalau nggak Iya. dipanggil sama Allah mah. Pergi ya nggak pergi ya, tapi alhamdulillah ya. Benar. Alhamdulillah. Dan dia sampai nitip kan bareng sama mama, sama mertua, segala macam sama keluarga besar juga. Dia sampai nitip nanti titip mamaku ya. Oh ya udah oke. Maksud aku juga nggak mau untuk memaksakan dia gitu. Tapi alhamdulillah mungkin namanya Allah ya penggerak hati umatnya ya. Tiba-tiba di H- semingguan tiba-tiba aku ikut deh. Ih, wah, alhamdulillah ya Allah gitu ya. Udah Ya itu akhirnya. Tuhan yang menggerakkan. Semoga ada umroh kedua, ketiga, Amin, ya keempat, Allah, yang amin, naik amin, haji amin. bareng ya. Amin, amin. Semoga Naik haji lo pingin ya kita. Kayak Rian tuh ke waktu umroh kan,
Dewi juga. Pengen baik lagi ya Kak? Pengen balik Iya, lagi. ada Insya Allah. rindu gitu, Kita rindu akan kembali lagi. lagi ke sana ya. Amin, amin, Kita ya kembali Allah. saat lagi tapi bagi-bagi ya. Ada bintang tamu ini. Ada, Terasa udah jadi bintang tamu. Ramadan sudah berlalu 15 hari. Enggak berasa ya. Udah mau weekend lagi loh. Ditunggu selama Udah 11 15 hari ya? bulan. Udah 15 hari nih hari Iya. 15. Masya Allah Alhamdulillah, mikirin setengah THR ya. Enggak, aku tuh mikir Aku gini udah loh. kelar, kemarin. Ramadan itu kan Alhamdulillah. apa-apa jadi pahala ya. Betul, betul. Terus 11 bulan kita tunggu, kita selalu berpikiran gini loh. Kita selalu gini, duh kita gimana ya tahun depan kita Ada lagi ketemu nggak lagi ya? enggak apa gimana Betul, gitu. kita nggak tahu nafsir orang, kita nggak tahu umur orang. Betul. Ya pokoknya buat sobat Ambiar bersabar, kuat sampai dengan maghrib ya. Kalau ada cobaan, lihatlah mereka-mereka ini. Mukanya walaupun sudah lemes. Makanya ya. kadang-kadangnya kalau ada orang yang tiba-tiba secara waras dan ke dalam ini terus nggak puasa tuh kita tuh kadang-kadang suka mana teh kenapa gitu Itu ya. pasti kamu ngomong buat yang itu kan, yang Tuh drummernya, drummer lihat. Lihat wajah drummer kami memalingkan muka yang artinya Intinya pakai kacamata. Mama sudah lah. Yang ini juga nih kayaknya nih suka bolong-bolong nggak sih puasanya yang ini. Assalamualaikum. ya, yang ini mah enggak, ini hebat. Dia sabar orangnya. Kata siapa? Kemarin sempat mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Oh jadi Sahabatnya Amanda Manopo. Ini dia Fajar. Sad boy. sad boy. Sampai bingung sih Silakan Aryani. saya. Apa yang terjadi saat itu sampai kamu mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan sampai viral tuh? Kenapa bisa begitu nama dia? Mana? Yang Aryani duduk aja sayang. Ya takutnya Yang mana? Kak, lu bahas sama apa? Dia bingung. yang Nggak, kemarin lu diapain? Kemarin Lu diapain? diapain kemarin? Lu tahu nggak? Kita kalau bintang tamu dia kayak ketemu Pak Haji Bolot. ya udah deh, kalau gitu Fajar Setboy kami ucapkan Terima kasih sayang. Jadi momen hangat temu kangen Amanda Manopo dengan Fajar Setboy hingga kamu Dapat kasih kado katanya, dia spesial dikasih ya. hadiah. Oh, Coba masya kita Allah, kasih lihat ya. baiknya loh dia ya. Mana sih coba Aman, lihat aman. dong. Silakan sayang. Aku yang dikasih kado bukan aku. Fajar, kemarin jalan-jalan ketemu Iya. sama Amanda. Iya. Terus dapat hadiah lu. Iya dapat dikasih kado hadiah. Lu ngasih hadiah nggak? Aku yang dikasih. Oh, dia hadiah? yang Apa dikasih hadiahnya? hadiah. Hadiah apa sayang? Nintendo kalau nggak salah apa game-game kayak begitu loh. Apa sih? Iya. Nintendo PlayStation. Switch ada kayak gitu, Iya. mainan konsol gitu kan. Iya, kayak stick gitu ya. Iya, konsol game. Konsol game. Emang udah berapa lama nggak ketemu kan, ulang tahun juga enggak? Emang berapa lama nggak ketemu sampai dikasih kado, dikasih hadiah? Soalnya waktu itu sempat chatan kan pas dia masih di Swiss. Bilang Di mana? Swiss. Swissnya gimana? Swiss. Kue kali sus. Swiss. Iya. Swiss. Iya. Oke. Sweet. itu sih. Lagi di luar negeri kan. Iya, terus. Terus dia bilang, aku lagi di Swiss, kamu mau nitip oleh-oleh nggak? Aku searching kan, oleh-oleh artinya hadiah begitu, kayak kado hadiah begitu. Ah, Aku tanya kan, hadiah apa? Oleh-oleh itu apa kak? Oleh-oleh itu Rita Sugiarto, oleh-oleh. Terus kata Kak Amanda, hadiah tangan. Hadiah apa? Makanan. buat Iya. tangan. Hadiah buat tangan gitu. Ah. Terus? Jadi buah berarti ya. Aku nggak mulung-mulung, pokoknya Nggak apa? Nggak muluk-muluk apa nggak muluk-muluk? muluk-muluk. Apa aja. Apa aja Iya. dikasihnya akhirnya game konsol itu. Kenapa Oh. kamu nggak request? Mau ini, mau itu? Kenapa kamu nggak bilang jam tangan dong? Karena di Swiss kan jam tangannya bagus. Iya, yang merek Solek. Solek. Tuh yang ini nih, yang dipakai sama King. Molek. Iya kan minta jam tangan Swiss. Jam Atau merek- tangan, atau karena merek lagi di Swiss aja, Swiss. merek Swiss. Malam kan. Alhamdulillah punya aku ada 4 kan. Oh ada 4 katanya jam tangan molek di rumah katanya. Cocok. Cocoknya gimana? Cocok. Tapi katanya Amanda marah sama kamu karena kamu datangnya telat kemarin. Iya, katanya gitu. Nggak marah juga sih. Cuman kita nggak bisa memaksa keadaan kan macet.
Masa ya Kenapa kamu nggak terbang? kan nggak bisa terbang. Tapi kan di mana-mana Jakarta macet, Jar. Ya emang karena macet. Ya maksudnya kan Ya kalau kamu sudah tahu harus kalau jamnya. Jakarta kan kita udah tahu di sini macet, ini macet, jamnya macet, pasti datang lebih awal gitu. Datang lebih awal kan. Udah standby aku dari Pondok Bambu ke Tebet kan jalannya itu kan macet kan dari sana ke sana. Kenapa kamu gak naik motor aja? Kita aja kalau macet di sana di depan tuh gara-gara bis kita Naik naik motor. motor. Aku juga naik motor. Oh itu udah naik motor. Maksud itu udah naik motor ya. Tapi itu Amandanya Manoponya marah nggak? Kesel nggak kamu datangnya telat? Udah dibawain oleh-oleh telat. Wah aku mah kesel kalau jadi dia. Kebetulan apa ya? Kayak marah-marah pada umumnya, cuman kayak Marah-marah pada umumnya tuh gimana sih? Gimana maksudnya? kamu kok telat sih? Aku udah nungguin. Tapi Amanda, tapi kamu izin sama Om Parto, maksudnya mau ketemu sama Amanda? Bukan Amanda Cesa, Amanda Manopo. Oh ini Amanda, ini Amanda Manopo. Manopo. Ngomong dong. Dari tadi. Lanjut. Sama Amanda Manopo kamu jalan kemana aja, ngapain aja? Di PIM Pantai Indah Mall. Beda dong, Pondok Indah Mall. Pondok Itu Indah Mall. Pantai Indah Indah Mall. Mall. Pondok Jadi Indah kamu stay Mall. di mana? Di PIK atau di PIM? PIM Pantai Indah Mall. Dari PIM 1 terus ke Pondok PIM 3. Pondok Indah. Pondok Indah. Pondok Indah Gak Mall. ada pantainya. Lu gua lipet ya. Kamu di Jakarta Selatan atau kamu di Jakarta? Aku dari timur. Aku tinggal di timur. Dari timur terus lu ke barat. Timur ke barat, utara ke selatan. Ibu bapak. Jadi ibu lu bapak. dari rumah lu ke PIM ketemuan di PIM. Enggak, ke Tebet dulu. Ke Terus Tebet. dari Tebet barengan sama tim dari manajemen aku. Oh. Aku ke PIM Pantai Pondok Indah. Wah. Lu ketemuan sama Amanda, lu bawa tim lu. Iya, Tim satu manajemen orang. dibawa semuanya. Satu orang biar ada Oh, biar ada teman, pendamping. takutnya fitnah iya. ya, takut fitnah ya. Ya, terus si Amanda sama siapa? Kak Amanda sama temannya. Katanya kamu sampai berani-beraninya menggandeng Amanda Manopo. Iya, mending Karena aku udah yang- bestie kali ya. Kamu nggak takut sama Kenny Austin? Oh, enggak, udah minta izin juga. Iyalah, udah Oke, ini kayak aku teman. izin ganteng ya. Izin apa? Boleh. Gandeng. Gandeng. Aku izin gandeng kan. Ya mending aku yang gandeng daripada orang lain yang gandeng kan. Oh, dia sepercaya itu Kenny sama Iya. kamu. Dia kalau mau ngapain lu? Oh, kejepit. Sejepit. Dia kalau misalnya kamu jalan sama Amanda Manopo, dia suka nitipin Amanda ke kamu nggak? Nggak ada sih sejauh ini, alhamdulillah. Kak ini fine aja sama aku. Oh, tapi dia Iyalah, kan udah kayak percaya. bestie lah. Iya, kayak Dia bestie udah kayak ya. adik. Bukan kayak bestie, kayak hodam katanya. Kita nggak lihat nih. Karena aku yang yang membayar itu pay letternya Diam, dia. tunggu. Saking dekatnya Amanda Manopo sampai panggil Fajar Setboy sebagai kodam. Kuasain. Jadi kamu dipanggil kodam sama Amanda Manopo. Iya. Oh, ya nggak apa-apa. Kodamnya apa lah. emangnya? Aing mau. Lu ada grup WhatsApp nggak sih sama Amanda Manopo? Ada grup WhatsApp nggak? Ada. Siapa aja isinya? Isinya siapa? Dia doang berdua udah. Itu mah chatting biasa dong. Siapa aja? Grup WhatsApp ada dari keluarga. Astagfirullahaladzim. Sama Amanda? Bikin grup. Iya. Oh nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Lu tuh sesering apa sih ngobrol sama Amanda Manopo? Tiap hari lu Sering ngobrol jalan terus. bareng Paling gitu. kalah. Hai Kak, assalamualaikum. By the way, how are you today? Gua nanya sesering apa? Sesering. Tiap hari juga. nggak lu kalau WhatsAppan sama Iya. dia atau cari kabarnya dia tiap hari apa cuma seminggu sekali apa sebulan sekali? Kadang Kak Amanda yang ngechat duluan. Jar, ntar ngasih info-info gitu. Tiap hari Ya, itu tiap ya? hari. Enggak juga, enggak tiap hari juga. Oh enggak. Ya itu pertanyaannya. Sebulan bisa dihitung nggak sekali apa 2 kali? Sebulan 4 minggu. 4 minggu. Iya. Sebulan, Ya, memang. memang sebulan 4 minggu, Astagfirullahaladzim. Tapi bener sebulan emang 4 Empat minggu. iya. Enggak juga, yang minggu ini 5 minggu, makanya kita libur 5 minggu ya. Minggu ini kita ada libur ya, King ya? Tapi kita seneng ngeliat mereka tuh sahabatannya ya, termasuk juga Amanda Manopo kemarin jadi garda terdepan ketika Fajar Setboy mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Di podcastnya Deddy Kobuse waktu kemarin ya, kita
Kita mau lihat ini sempat viral Mana, juga coba. ya. Ini dia. Itu beneran kena. Itu kamu Bercanda. Kan dalam situasi bercanda kan. Sebentar. emang bercanda Kamu harus tuh kayak ngomong bercanda tuh agar agar menenangkan masalah ini- orang yang melihatnya jadi kesel, jadi marah. Karena jujur ya, maksudnya nggak semua orang bisa menganggap itu sebagai sebuah candaan. Iya. Bercanda Iya. kan ada batasannya gitu, tapi kalau udah meludah kayak gitu menurut kamu fine. Apa ya? Mungkin saham kali ya. Salah paham. Ya Oh, sebenarnya saham. iya kondisinya lagi kondisi bercanda. Kamu menganggapnya juga itu bercanda Iya. atau? Oh. Aku Ya, sejauh bagus, ini tapi- alhamdulillah Apakah aku selama ini kamu juga kalau bercanda sama teman-teman kamu juga begitu? Enggak lah. enggak juga. Oke, kalau kamu jadi Tapi Indra. sikap dia ke kamu, apakah kamu bisa terima dengan baik? Bisa kan dia senior kan jadi Jadi kalau senior boleh Boleh, apa-apain? jadi kalau sudah boleh gitu ngeludahin orang gitu? ya enggak juga maksudnya itu tergantung dari cara mereka gimana cara bermain di situasi. Enggak, kamu Kalau- sendiri, iya. kamu sendiri. Gini, kalau kamu nanti kamu udah jadi senior juga nih kamu nih, ada yang baru-baru lagi nih. Kamu jadi senior, apakah kamu akan melakukan hal itu pada junior kamu? Kalau bercanda? Nggak tahu ya. Ya enggak lah, namanya pastinya juga ya. Jangan manusia takut kan. kamunya. Man juga manusia nggak luput dari kesalahan. Iya juga dan sih, dosa. cuman kayaknya kalau kamu sih enggak ya. Dia bijaksana ya. Iya. Tapi Nggak menurut mau kamu memperpanjang ya? menurut kamu itu kesalahan atau bukan? apa ya? Bercanda dia bilang. Bercanda, ketidaksengajaan. Beliau kan komedian, aku komedoan. Jadi, Nah, jawabannya tuh masih iya. begini ya, Iya, masih iya, kayak iya, iya. iya, bijaksana Cukup lah. bijaksana Cukup untuk tidak bijaksana mau sekali. untuk tidak memperpanjang ini. Iya, tapi kamu nggak ada niat untuk lapor ke Polda, nggak ada. oh enggak. Namanya Tidak akan kurang Polda. menyenangkan. Di komentar mereka yang menyaksikan apa yang dilakukan sang komedian. Ini ngundang untuk dijadikan bulian. Fajar usia segitu kelihatan lebih dewasa daripada lawan bicaranya. Next. Diundang untuk diludahi, direndahkan, miris. Zaman sekarang orang pada nggak ada otak. Kesini gara-gara nggak terima Fajar digituin. Nyesek banget liatnya, sumpah deh. Fajar bertingkah seperti itu agar bongkar sifat asli seseorang. Cerdas lu Fajar. Jar, keluarga bilang apa Jar? Nonton nggak keluarga? Kena beneran. Ya keluarga sempat kayak ada yang kebawa emosi terus aku jelasin, oh enggak itu cuma bercanda, aku fine kok di sini. Tapi sebentar ya, kayaknya sebentar Jar, maaf ya. Kalau kamu bilang itu cuma bercanda, kok kita malah nggak terima. Maksudnya begini loh, jangan sampai itu dinormalisasi. Dinormalisasikan, ya. Jadinya, oh bercanda tuh kayak begitu ya, boleh bercandaan kayak begitu. Iya, Karena kan nggak gitu Jar, nggak bisa. Iya, iya aku paham maksudnya. Ya itu ambil sebagai pelajaran antara aku sama beliau yang apa bercanda mungkin apa ya bahasanya tuh. Ya dia orangnya dia ini. minta maaf nggak? Oh udah. Secara Oh, pribadi. bilangnya gimana? WA atau ngobrol langsung? Di Telepon? itu di IG. Oh, dia di Oh, IG minta maaf ya? Nggak telepon Secara atau ketemu pribadi? Secara pribadi di IG. Ya, cuma Chat- lewat IG, Iya, DM chat Di IG IG. aja, Oh. tapi tidak secara pribadi ngomong Langsung kayak gini, ketemu langsung mami gitu. sama kamu ketemu gini. Mungkin beliau lagi sibuk atau ada kerjaan di luar kali Oke. ya. Iya. Kalau kamu digituin, Aku udahin balik. Janganlah. Yang main ludah-ludah. ya kan kamu aja nggak mau meludah ke orang lain kan? Itu Iya. pertama kalinya atau sama beliau ada kesekian kalinya? Atau Kedua maksudnya kali. Ya, kebetulan kedua kali dan jujur apa ya? Karena kondisi lagi bercanda emang gitu jujur ini konteksnya bercanda ya. Mungkin ada yang melihat salah paham jadi saya sebagai pribadi mohon maaf jika itu membuat teman-teman atau sekaligus keluarga aku bikin sakit hati dari Betul, aku pasti. sendiri. Pasti. Ya. Ya. Ya, Pasti semoga lah, nggak karena terulang kan ya, mungkin tapi- ya bercandanya juga kan nggak kayak gitu mungkin. Betul. Iya, Ah, ada batasan bercanda Karena ya. harus dipahami yang nonton kan banyak ya. Betul. Iya, podcastnya Platformnya Mas Dedi, besar gitu. iya. Dan itu kan nggak akan hilang juga maksudnya. Iya. Jangan sampai dibilang bercanda, ini kan bercanda. Oh jadi ntar anak-anak kecil yang nontonnya atau mereka yang masih Menormalisasikan bingung gitu seperti ngeliatnya tuh itu. kayak oh ini bercanda tuh boleh kayak begini ya. Iya. Itu kan yang kita khawatirkan ya. Iya. Tapi Sobat Ambiar ngomongin soal Fajar Sad Boy, kita tahu Fajar Sad Boy ini kan
beberapa tahun yang lalu waktu kamu nangis, ya kan tiba-tiba Pernah kan direkam. kesini ada ibunya juga pernah ngaji loh di pagi-pagi Ambiar. Nah ini juga ada yang ngerekam dia, diam-diam lagi ngaji nih, kita mau kasih lihat ya. Mana? Itu yang nanyanya siapa ngirung banget ngomongnya ya? Tapi itu podcastnya bagus, jadi maksudnya cerita orang sisi lain termasuk seorang Fajar Sad Boy. Apa yang bisa diceritain dari obrolan kamu sama Igun barusan? Ngobrol sama Kak Igun. Iya barusan yang Barusan lagi ngaji katanya. Itu lagi ngaji kan. Nah, apa yang diobrolin? Apa ya? Ya ngaji. Akhirnya disuruh ngaji. Itu tuh ada orang rekam kamu gitu. Oh iya, ada orang yang ngerekam aku. Kebetulan lagi di samping aku itu ada kayak orang jualan gorengan gitu. Terus aku disuruh ngaji di situ. Fajar kasih kata-kata. Udah. Iya lanjut jalan. Iya. Kasih jar. Alhamdulillah kadang dapat makanan. Jadi kamu memang lagi ngaji aja gitu di pinggir jalan gitu terus dia rekam gitu? Iya. Jadi kalau misal alhamdulillah sejauh ini ada keberhasilan atau kebahagiaan yang aku dapat, jangan pernah lupa untuk mengingat di masa sulit, bukan di masa saat ada aja. Iya betul itu sayang, betul. Mengingat yang sulitnya, Ya, sehingga kalau kita kamu bisa hanya mendapatkan itu gitu. Kalau kita hanya mengingatkan keindahan, nggak ada habisnya, nggak ada batasannya. Karena basicnya manusia itu nggak ada rasa kepuasannya gitu. Sekarang kita pengen tantang Fajar ya. Bijaksana banget Fajar. Tadi kan kita kalau ngeliat Fajar itu kan ngajinya bagus. Iya. Kita pengen tantangin Fajar ngaji ya sayang. Coba surat apa ya? Surat Surat Ar-Rahman Ar-Rahman aja ya. ayat 1 sampai 5. Silakan Fajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masya Allah, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar. Keren loh kamu. Fajar. Ngajinya enak sekali. Sukses ya buat Fajar Sad Boy ya. Best Fajar. Di balik namanya Fajar Sad Boy ternyata dia sangat bijaksana dan bisa memaafkan orang dengan hati yang lapang. Kita kembali saat lagi Sobat Ambiar, di segmen berikutnya kita akan hadirkan seorang warga negara Palestina yang kabarnya dia berhasil keluar dari Gaza dan akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gege. Pagi-pagi Ambiar geger. Sobat Ambiar, seperti ini gak ada tamu lagi. Ada, seperti Oke. janji kita tadi, kita akan menghadirkan seorang warga negara Palestina yang berhasil keluar dari Gaza. Maksudnya ini adalah
keputusan yang dia ambil ya, dan dia akan menceritakan nanti seperti apa kondisinya. Tapi sebelumnya kita juga sudah terhubung dengan salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Dubai, karena kita tahu ya bahwa memang sampai dengan sekarang begitu banyak sekali warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Teluk di Timur Tengah dan juga terdampak akibat perang yang berkepanjangan sampai dengan sekarang antara Israel dan juga Iran. Nah, kita akan berbicara langsung dengan Mbak Tresnani Moonlight. Selamat pagi Mbak Tresnani Moonlight, kami dari Selamat Pagi-Pagi pagi, Ambiar. Mbak. Assalamualaikum. Halo pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Mbak Tresnani, Pagi. kita panggilnya Mbak Tresna Iya. atau Mbak siapa? Boleh, Tresna boleh. Oke, Mbak Tresna di Dubai sekarang jam berapa Mbak Tresna? Ini baru jam 7 Kak. Oh, jam Jam 7 pagi. 7 Oke. pagi. Mbak boleh diceritain nggak sih Mbak Tresna kondisi di Dubai untuk hari ini, tepatnya pagi ini seperti apa? Sinyal. Semuanya aman, baik-baik aja, nggak ada suara aneh-aneh lagi. Kita nggak mendengar suara dentuman lagi. Terakhir kemarin malam Kak, itu masih ada waktu aku lagi makan. Tiba-tiba itu ada bukan roket, apa namanya, rudal lewat di atas kepala kita. Oke. Tapi so far alhamdulillah aman sampai sekarang. Langit udah nggak ada suara-suara lagi sih Kak. Oke, baik. Untuk di Dubai sendiri, Tresna, Mbak Tresna, awalnya bisa diceritain nggak sih apa yang terjadi? Karena kan kita juga tahu bahwa Dubai pada akhirnya menjadi sasaran juga ya. Betul. Iya, jadi awalnya kita juga nggak ada warning apa-apa ya Kak. Jadi posisinya itu tiba-tiba banget hari Sabtu minggu lalu. Kita lagi makan, posisinya lagi buka puasa tuh Kak. Nah, jadi kita lagi makan, tiba-tiba di luar tuh kok ada suara gemuruh ya, kayak ledakan-ledakan gitu. Dan posisi sebenarnya itu ada suara hari Sabtu, kita udah denger dari pagi Kak. Tapi pada saat itu ya udahlah kita cuekin aja, mungkin jauh gitu kan. Tapi saat lagi buka puasa kok tiba-tiba suaranya semakin deket ya, dan semakin banyak gitu, kayak dor gitu kan. Terus kita semua langsung keluar dari restoran, kita ngeliat ke langit, dan bener alhamdulillah kita sempet nangkep video si rudalnya itu lagi jatuh dari langit ke bawah. Dan dari situ video aku lumayan kesebar di sosial media, dan lumayan panik juga orang-orang pada saat itu Kak. Tapi tetap sebagian masih relax, masih banyak orang yang jalan-jalan juga kayak nggak terjadi apa-apa. Oke. Jadi semalaman Sabtu dan Minggu itu sangat mencekam ya Kak. Jadi kita juga dapat SMS warning dari pemerintah di sini untuk masuk ke dalam ruangan yang safe gitu kan. Hindari dari jendela, kaca, ruangan terbuka. Itu sih, jadi kita dapat SMS warning di malam kejadian itu. Oke, kemudian aktivitas masyarakat pada khususnya di Dubai, di Uni Emirat Arab itu seperti apa hari-hari seperti sekarang? Dan ini yang paling lucu ya Kak, masyarakat di sini tuh mereka sangat rileks banget. Itu yang bikin aku kagum. Kenapa mereka rileks? Karena mereka sangat percaya dengan kinerja pemerintah, pemimpin di sini Kak. Jadi sehari-hari yang aku lihat mereka masih jalan-jalan, naik sepeda, ada yang nyalon, shopping, ngopi, nongkrong di kafe. Jadi kayak nggak ada apa-apa, padahal di langit lagi ada suara-suara gemuruh. Oke, tapi dari kedutaan Iya. dari KJRI sendiri bagaimana untuk himbauannya bagi diaspora atau warga negara Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab? Lumayan dapat dari KJRI ya Kak, kayak apa yang harus kita perbuat saat nanti ada sesuatu terjadi. Kemarin juga sudah ada himbauannya dari sosial media juga. Tapi jujur di sini nggak ada himbauan dalam arti kayak langsung masuk ke SMS kita. Itu semua lewat sosial media, dan so far sampai saat ini baru siaga 3 ya Kak. Jadi masih aman, hanya saja airport masih tutup. Jadi teman-teman kayak kita nih, orang-orang perantau belum bisa pulang ke rumah Kak. Oke. Mbak Tresna, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Semoga selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan juga penjagaan, keselamatan juga. Dan juga salam untuk teman-teman diaspora atau WNI lainnya yang berada di Dubai atau juga di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Terima kasih Mbak Tresna. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam. Itu dia Sobat Ambir ya. Kita berharap ya, karena banyak saudara-saudara kita di negara-negara Teluk ya, di
Timur Tengah, mereka pastinya sedikit banyaknya terdampak. Kebayang nggak sih mereka udah merencanakan untuk lebaran di Indonesia? Betul, Ya kan sampai sekarang bandara juga beberapa negara masih ditutup ya, di Uni Emirat Arab, Qatar, sampai dengan sekarang juga masih belum ada jadwal terbang untuk ke Indonesia. Tapi barangkali untuk ke Eropa sudah ada. Dan Sobat Ambiar, seperti janji kita akan menghadirkan ini seorang warga negara Palestina yang memang keluar dari Gaza dan akan menceritakan seperti apa kondisi di sana. Siapakah dia? Kita lihat dulu yang satu ini. Osama Anwar, selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. You can speak bahasa, bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Oh, bisa Indonesia, lancar sepertinya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Ya, saya juga Pagi-Pagi terima kasih Ambiar. banyak bisa diundang. Ini yang kedua dalam minggu yang sama. Alhamdulillah. Ini yang kedua di Pagi-Pagi Itu Ambiar. Trans TV. Di Trans Jadi TV. Trans TV. berterima kasih banyak. Senang bisa ketemu lagi Oke. di Trans TV. Sebentar, sebelum kita ke kondisi Gaza, ini belajar bahasa Indonesia dari mana? Kok lancar sekali? Sendiri Berapa Sudah tahun? lama. bergaul. Oh, Di bergaul. Indonesia. Saya udah saja, lama, Usama. sama warga Indonesia. Berapa lama di Indonesia? Sekarang udah hampir 2 tahun. 2 tahun, tapi luar biasa lancar sekali. Oke, Osama Anwar boleh cerita sama kita kondisi di Gaza terakhir kamu tinggalkan itu seperti apa? Nah, sebelum saya keluar dari Gaza itu di bulan Mei 2024, itu kondisinya masih belum yang paling parah. Padahal yang saya lihat di sana udah cukup parah. Tentang rumah-rumah yang hancur, dari keluarga saya yang mati di depan saya misalkan, atau dari teman-teman yang mati syahid, dari kita misalkan tidur di tempat pengungsian, susah cari air, susah cari makanan. Nah, tapi setelah saya keluar dari Gaza, jadi lebih parah hidupnya di sana. Karena tentara Zionis Israel belum sampai ke Gaza Selatan. Nah, setelah saya keluar dari sana, tentaranya udah masuk ke Gaza Selatan ini, dan tempat yang terakhir yang kita bilang mungkin sedikit aman waktu itu udah hancur juga, termasuk berbatasan keluar dari kota Gaza. Udah hancur. Sudah hancur. Boleh diceritakan sehancur apa sepengetahuan kamu, karena kamu sudah keluar dari sana. Tapi keluarga kamu mungkin cerita sama kamu kondisinya. Nah, kondisinya gimana ya? Kita semuanya pernah nonton movie bagaimana kalau ada kota hancur seperti perang dunia yang kedua misalkan. Bagaimana ada banyak kota-kota yang full hancur. Dan memang sehancur itu. Iya, betul. Keluarga kamu untuk mendapatkan akses seperti air minum, makanan, dari mana mereka Itu mendapatkan? begini. Harus cari dulu. Bukan semudah itu. Jadi setiap hari kita ada kesibukan. Kesibukan apa? Cari makanan, cari minuman. Bukan gara-gara tidak ada uang. Kita ada uang, tapi tidak bisa beli apapun karena nggak ada yang masuk ke kota Gaza. Kalau berbatasannya ini udah hancur, jadi nggak ada yang masuk. Jadi beli dari mana kalau nggak ada bahannya dalam kota Gaza? Tapi untuk komunikasi sampai sekarang sama keluarga masih bisa komunikasi? Alhamdulillah bisa. Masih bisa ya? Bisa. Tapi keluarga masih utuh sama. Ayah, ibu, adik-adik, alhamdulillah. Oh, sekarang masih tinggal di mana ayah, ibu, dan adik-adik? di kota Gaza pusatnya. Kalau kota Gaza pusat nggak hancur? Hancur. Hancur juga, tapi Tetap juga Tapi apa kok namanya? bisa ya telepon gitu, kok bisa masuk ya? Nah, begini, di sana kita bilang apa, pemerintah atau yang urus semua company di sana, usahakan apapun yang hancur itu tetap langsung perbaiki walaupun sedikit. Misal, kadang-kadang gara-gara banyak yang hancur udah nggak ada signal sama sekali di kota Gaza. Di sana mereka usahakan kalau ada kesempatan perbaiki walaupun sedikit, biar misalkan jadi ada 1 daerah, 2 daerah yang ada di dalamnya signal. Jadi sebelum berapa bulan susah banget kontak sama keluarga, tapi Walaupun sekarang mungkin signalnya alhamdulillah nggak udah. begitu terlalu lancar, Betul. tapi tetap diusahakan harus ada gitu maksudnya. Betul. Oke, Osama Anwar, ini juga kita punya tayangan ya, gambaran tentang rumah kamu yang hancur terkena Imbas. bom di sana. Ya, imbas bom. Oke, Itu kalau maksudnya setiap ada serangan, ada misal, ada bom, kan udah jadi makanan sehari-hari ya. Maksudnya sudah pada akhirnya sudah terbiasa. Tapi kan karena tidak ada pilihan ya. Ini masalahnya, nggak ada pilihan. Jadi sudah pasrah gitu ya. Kalau misalkan Kalau rumah tiba-tiba dibom tuh bomnya- sehari gimana? Harus kemana perginya? Kalau rumahnya dibom mati. Iya, Nggak maksudnya bisa. Surga insya Allah. pengungsian tuh ada kan? pengungsiannya ada. Pengungsiannya ada hampir di semua daerah yang belum sampai tentara Zionis ke dalamnya.
ada tempat pengungsian. Nah itu kan rumah kamu hancur. Kamu berarti sempat tidur di jalan ya? Ceritanya Kita itu. tidur di tempat pengungsian. Oh di tempat pengungsian. Di tempat pengungsian. Waktu itu di Gaza Selatan ada tempat pengungsian di dalam sekolah. Aha. Sekolah namanya Az-Zanna. Ya. Di Mantiga juga, di daerah juga namanya Az-Zanna. Terus orang yang kena bom itu kan di dalamnya itu pasti ada keluarga, tetangga kamu. Apakah mereka juga meninggal dunia? Dari keluarga besar saya ada hampir 19 orang mati syahid. Oh, Allah. Termasuk apa namanya kalau bahasa Indonesia? apa? Ponakan, sepupu, kakak. Ponakan, sepupu dan paman juga. Dan paman. Oh, sama kami warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga atau sahabat kita di Palestina. Semoga segera mendapatkan hak mereka, mendapatkan tanah mereka, menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Tapi Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat bahwa Osama Anwar ini juga pergi ke Indonesia atas pilihannya sendiri menjadi seorang penyanyi. Kita mau kasih lihat Osama Anwar ketika dia penyanyi. Yang satunya Usama. Oh, oke, jadi seorang penyanyi boleh langsung tunjukin sama kita ya, Osama Anwar. Oke, Boleh. dibagi-bagi Ambiar, silakan. Usama. Dulu. Let's go. Iya. Ini dia dari Palestina, Ya. Osama Anwar. Dibagi-bagi Ambiar. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله Pagi-pagi Ambiar. Jer. Oke. Kak, halo, Kak, langganan, Ambiar Kak. berbagi berkah. Halo. Mau dong berkatnya. Mas, Duda ya Mas? Kok langsung tahu sih? Mas pasti Duda dari suaranya, iya kan? Ngaku deh. Apa? Mau. Mau apa? Mau dong berkatnya. Itu passwordnya. Ya. Mau dong berkahnya. Oke Mas, siapa bintang tamu kita hari Fajar. ini yang selalu sedih? A. Aryani Fitriani, B. Happy Asmara, C. Fajar Set Boy, D. King Boy Boy Boy. C. Fajar Set Boy. Benar nggak? Bener gak? Benar nggak Fajar? Bener gak Namanya jawabannya Fajar Set Boy? Boy? Iya benar. Oke. Let's go sama Aryani. Selamat kamu mendapatkan Fajar Set Boy. Ini. Hadiah di belakang. Enggak dong. Mas, kalau masnya Duda dapat saya, kalau masnya sudah beristri, dapat ini ya Mas. Terima kasih banyak ya sudah telepon kita, sudah ikutan. Iya, dan buat Mas. Sobat Ambiar, Terima kasih ya, Mas, ya. menyaksikan Terima bintang kasih tamu kita. banyak Terima Aryani. kasih ya. Sama, Terima thank kasih you. ya. Terima kasih Fajar. Fajar. Fajar, thank you so Kembali much lagi besok. Fajar. Bye, Ambiar. Terima kasih Gege. banyak Fajar.